Di video kali ini gue mau bahas tentang apa yang ditanyain sama orang ini, yaitu seberapa sulit jadi sweet actor di Tokusatsu. Tapi di video kali ini gue cuma fokus ke sweet actor Ultraman aja ya. Dan isi dari video ini juga itu cuma dari pandangan gue aja. Jadi kalau ada yang lebih tahu bolehlah ditambahin di kolom komentar. Jadi langsung aja kita ke videonya. Yang pertama, harus bisa bela diri. Ya, jadi sebagai sweet actor Ultraman kita itu harus bisa bela diri ya. Kalau di video sebelumnya yang seberapa sulit jadi aktor Ultraman, kan gue bilangnya kalau jadi aktor Ultraman itu mungkin harus bisa dasar bela dirinya aja. Tapi kalau jadi sweet actor mungkin harus bisa bela dirinya ya. Jadi kalau waktu scene atau adegan berantem itu kelihatan lebih natural dan gak kaku. Dan beberapa karakter Ultraman juga kan punya teknik bela dirinya masing-masing. Jadi sweet aktornya juga itu mungkin harus bisa bela diri yang dipakai sama Ultraman yang dia peranin, biar kelihatan cocok dan lebih natural aja. Yang kedua, badan harus kuat dan ideal. Jadi sebagai sweet actor kita harus punya badan yang kuat. Kalau itu sih udah pasti ya. Karena sebagai sweet actor kan tentu banyak adegan berantemnya yang makan banyak tenaga. Dan udah pasti juga kalau adegan berantemnya itu kan gak berhasil dalam satu take atau satu kali pengambilan gambar. Jadi mungkin sweet actor ini tuh ngelakuin adegan berantem berulang kali dan ngabisin tenaga yang banyak juga. Apalagi setiap episode ada adegan berantemnya. Dan mungkin aja hal itu dilakuin setiap hari dan waktu durasi syutingnya juga itu lama. Makanya sweet actor itu harus punya fisik atau badan yang kuat. Dan menurut gue juga kalau badan sweet actor itu harus ideal ya, supaya waktu kostumnya itu dipakai kelihatannya itu bagus dan cocok. Yang ketiga, tahan panas. Nah ini nih, udah syutingnya capek ditambah lagi sweet actor itu harus pakai kostum Ultraman yang panas. Kita tahu kalau kostum Ultraman itu kan bahannya kayak latex gitu dan ketat juga pastinya. Dan kostum Ultraman ini juga kalau dipakai udah pasti panas banget, apalagi harus dipakai sambil ngelakuin adegan-adegan yang ada di series Ultraman. Makanya kostum Ultraman itu cuma keren dari luar, tapi pas dipakai itu menyiksa. Yang keempat, pandangan yang terbatas. Kostum Ultraman itu nggak cuma panas buat sweet aktornya, tapi sweet aktornya juga yang pakai kostum yang ngeliat keluarnya juga itu susah. Mungkin kalau kostum-kostum Ultraman era Showa, sweet aktornya itu masih lumayan gampang buat lihat keluar. Kayak contohnya itu kostum Ultraman Mbah, Ultra Seven, Ultraman Leo, sama Ultraman Taro. Soalnya lubang mata di kostum Ultraman era Showa itu masih lumayan lebar dan sweet aktornya juga itu masih jadi lumayan gampang buat lihat keluar. Jadi kalau kalian lihat kenapa pupil mata si Ultraman Mbah ini ada di tengah, itu bukan pupil mata si Ultraman Mbah, tapi itu lubang buat sweet aktor bisa ngeliat keluar. Tapi kalau buat kostum Ultraman era sekarang, lubangnya itu udah hampir gak kelihatan ya. Dan mungkin juga itu makin susah sweet aktornya itu ngeliat keluar. Apalagi kostum Hunter Knight Tsurugi yang gue bingung gimana sweet aktornya itu ngeliat keluar. Nah, dengan pandangan terbatas itu, sweet aktor juga itu dituntut untuk bisa melakukan setiap adegan dengan baik. Yang kelima, rawan kecelakaan. Ini juga salah satu resiko jadi sweet aktor ya, yaitu rawan terjadi kecelakaan saat syuting. Hal ini pernah dialami sama sweet aktor Ultraman Mebius, yang dimana sweet aktornya itu salah mendarat waktu adegan berantem. Dan hal itu bikin tangan sweet aktor ini patah. Makanya jadi sweet aktor ini rawan terjadi kecelakaan, karena ada adegan-adegan yang lumayan ekstrim yang harus dilakuin sama sweet aktor. Dan sampai di sini dulu videonya. Dan buat kalian yang belum like sama subscribe, boleh di like sama subscribe buat channel ini. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.